Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali bersama saya Rahmat, dan seperti biasa selalu dibantu dan didampingi oleh Ibu Mariyati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu dalam keadaan baik, bukan? Ya, alhamdulillah kalau itu. Anak-anak sama dengan kami berdua di sini juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga pada pagi hari ini, kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar bersama lagi, ya. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya, dengan menjalankan apa yang menjadi semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, ya. Berbakti pada orang tua, patuh pada orang tua, itu juga merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam, kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing bagi yang beragama selain Islam, ya Kristen, ya Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu pasti mempunyai ajaran untuk beribadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Anak-anak semuanya, berdoa merupakan wujud syukur kita juga pada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Di samping ketika berdoa kita mempunyai harapan, kita mempunyai keinginan yang disampaikan kepada Tuhan, ya, sebagai bentuk permohonan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, berdoa selalu kita lakukan saat kita mau mulai melakukan kegiatan ataupun selesai dari kegiatan, ya. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan mulai belajar bersama, sehingga kita harus berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mudah kita pahami, ya, mudah kita mengerti, sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya masih semangat belajar hari ini? Tentu masih, ya. Walaupun hari ini kita tetap masih belajar di rumah, tapi anak-anak harus tetap semangat, karena dengan semangat kita pasti akan bisa. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita masih akan belajar pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini sudah sampai pada subtema yang keempat tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kita sudah masuk pada pembelajaran yang keempat. Anak-anak semuanya, setiap kali belajar, setiap kali kita melakukan sesuatu, pasti ada tujuan yang akan kita capai, ya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan harapan setelah belajar nanti anak-anak bisa, yang pertama, mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi, ya, dengan tepat. Ya. Kemudian menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi dengan tepat. Yang ketiga, dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang keempat, menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan suatu kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang kelima, menjelaskan prosedur kombinasi gerak, lari, dan lompat
dalam bentuk permainan lompat bambu. Ya. Yang berikutnya mempraktikkan prosedur kombinasi gerak dan lari dalam bentuk permainan lompat bambu. Nah, anak-anak semuanya yuk kita mulai belajar bersama dengan membaca, dengan mengamati bacaan. Yuk, sekarang akan dibacakan sama Bu Mas. Yuk, silakan disimak baik-baik. Perhatikan anak-anak ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Sekarang yuk kita lihat kayak apa sih bentuk tumbuhannya, kayak apa sih bentuk umbinya. Nah, ini dia. Ini adalah gambar apa ya? Gambar apa? Ketela itu Pak. Stella. Iya. Ketela rambat. Stella rambat. Ini berkembang biak dengan apa tadi? Dengan ketela rambat dengan apa, anak? Dengan umbi apa? Dengan umbi akar. Nah, kemudian ini bawang merah yang kalau kita biasanya menyebut apa? Brambang ya. Ya. Nah, ini bawang merah. Ini berkembang biak dengan umbi lapis, ya, umbi lapis. Kemudian ini singkong ya. Ini singkong. Ini berkembang biak dengan apa? Singkong. Termasuk jenis seperti kembang biak setai. Apa? Kembang biak setai. Dengan apa? Dengan singkong dengan apa? Dengan umbi akar. Kemudian ini bunga bakung. Nah, ini dengan kayak begini. Umbi lapis seperti bawang merah. Bawang merah. Nah, anak-anak semuanya sekarang yuk. Ini kan ada yang umbi lapis, ada yang umbi akar, ada yang apa? Umbi batang. Nah, sekarang anak-anak apa sih bedanya? Nah, persamaannya apa? Perbedaannya apa? Antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, sekarang kita akan bahas persamaannya dulu. Nah, yang pertama, ketiga umbi itu terdapat di dalam tanah. Jadi umbi-umbian itu semuanya ada di dalam tanah, baik umbi batang, umbi akar maupun umbi lapis semuanya berada di dalam tanah. Persamaan yang kedua apa? Umbi-umbian itu baik umbi batang, umbi akar maupun umbi lapis semuanya merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, ya, sebagai alat perkembangbiakan. Ya, jadi ada 3 persamaan di sini. Ya, yang pertama sama-sama terdapat di dalam tanah. Kemudian yang kedua sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga sebagai alat perkembangbiakan. Nah, ini persamaannya. Nah, sekarang perbedaannya apa? Nah, umbi batang tuh kayak apa? Umbi akar kayak apa? Umbi lapis kayak apa? Nah, sekarang kita coba umbi batang terlebih dahulu. Nah, terbentuk dari batang yang mengembang. Jadi batangnya menjadi besar, tambah besar. Ya. Kemudian yang kedua, umbi akar
ya otomatis terbentuk dari akar yang mengembang. Nah sekarang kalau umbi lapis, apa dari lapis yang mengembang? Nah ternyata terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk-tumpuk. Ini umbi lapis, ya. Ini perbedaan yang pertama. Jadi kalau membedakan seperti ini, disandingkan biar mudah untuk dipahami. Perbedaan yang kedua apa? Nah, tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Nah, ini untuk umbi batang. Kemudian ini tumbuhnya tunas juga pada bagian umbi akarnya, tumbuhnya di akar. Nah, yang berikutnya tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Nah, ini yang lapis di pangkal daunnya. Kemudian anak-anak yang berikutnya adalah memiliki akar tunggal. Jadi ketika tumbuh itu akarnya akar tunggal. Jadi akar nanti ada akar serabut, ada akar tunggal yang dia. Nah, kalau umbi akar biasanya mempunyai akar yang serabut. Dan umbi lapis juga mempunyai akar yang serabut. Nah, ini perbedaannya dari ketiga umbi tersebut. Kalau ini persamaannya, ya, bisa dipahami ya. Nah, anak-anak semuanya, nah ini nanti anak-anak bisa ditulis ulang supaya lebih paham. Ya. Tapi dengan menggunakan bahasamu sendiri supaya benar-benar paham, ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita lihat bawang merah yang biasa kita kenal dengan brambang ya Bu ya, kalau di tadi kenal brambang, tapi ini namanya bawang merah. Nah, bawang merah ini merupakan tanaman yang berkembang menggunakan umbi lapis. Nah, kita perhatikan kenapa kok dinamakan umbi lapis? Ya, benar-benar mengapa ini kok dinamakan umbi lapis? Kalau saya bilang ya yang gampang aja. Ini kan karena umbinya berlapis-lapis ya, Bu ya. Nah, dari lapisan daun bertumpuk-tumpuk ya, dari yang tengah terus lebih besar. Nah, pertanyaannya Pak Ronald sekarang, apakah kamu pernah melihat tahapan perkembangan bawang merah? Nah, ya, tentu ada yang pernah, ada yang tidak, ya, ada yang belum. Nah, silakan nanti diamati, tapi sambil mencari informasi tentang tahapan perkembangan bawang merah. Boleh tanya ayah, boleh tanya ibu, boleh tanya kakak, boleh tanya teman-teman. Kalau masih bingung semuanya, boleh ke internet, googling, ya, boleh. Ini. Nah, kalau sudah paham, sudah tahu, kamu ceritakan informasi yang kamu peroleh ini, kamu ceritakan dengan cara apa? Ditulis di buku tugasmu. Karena kalau pakai tulisan, waduh, nanti Pak Rahmat repot nih, harus ke rumah datang satu ya. Nah, ditulis di buku tugasmu ya. Nanti sewaktu-waktu buku tugas akan saya suruh mengumpulkan ya. Jangan lupa dikasih tugas tema berapa ya, subtema berapa, pembelajaran berapa, pada tanggal berapa ya. Nih, nah anak-anak semuanya, selain umbi lapis, ini ada yang namanya umbi akar, ada yang namanya umbi batang. Nah, menanam umbi batang, ya, menanam umbi batang itu biasanya kayak singkong gitu ya, itu tidak susah ya, mudah. Dengan cara apa? Batangnya itu dipotong, kemudian ditancapkan, ditanam, sudah beberapa hari kemudian akan
tumbuh daun baru, ya, tumbuh tanaman baru, itu mudah sekali. Nah, di samping apa? Nah, ini batangnya ini dipotong, potong-potong ini. Nah, kemudian ditancapkan ke dalam tanah, itu akan tumbuh tanaman baru. Nah, ini juga bisa untuk alat permainan. Ya, intinya untuk mengukur jarak kita melompat. Nah, permainan apa itu? Nah, ini dia. Nah, kita buat permainan seperti ini. Nah, kemudian caranya bagaimana? Yang pertama, otomatis kita siapkan garis batas sebagai tanda awal lompatan. Yang kedua, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Nah, yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang, boleh sambil lari. Kemudian berlarilah sampai garis batas lompatan. Yang kelima, melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Yang keenam, beri tanda batas hasil lompatanmu. Yang ketujuh, ukur jarak lompatanmu dengan menggunakan batang singkong. 8, urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya ke yang paling dekat lompatannya. Nah, ini cara bermainnya. Silahkan nanti bisa digunakan untuk bermain, tapi harus hati-hati. Tapi ini nanti lebih jauh akan disampaikan oleh guru olahraga, ya. Akan disampaikan lebih jauh oleh guru olahraga. Nah, anak-anak semuanya, kemudian anak-anak, ini ada beberapa gambar tanaman. Nah, ini ketela rambat ya Bu ya, atau apa ya? Ketela. Ya ketela. Nah, kalau ini singkong. Singkong. Nah, singkong. Atau biasa juga disebut ketela pohon. Iya. Ya, ketela pohon. Kemudian ini kentang. Ini sangat apa ya? Banyak orang gemar dengan ini. Nah, ini juga makanan, kalau diolah menjadi makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang lezat, biasanya ini sangat digemari oleh orang-orang Indonesia. Nah, ini bisa direbus menjadi seperti ini. Nah, ini bisa dibuat menjadi keripik singkong. Anak-anak kadang-kadang nggak sadar ya, belinya apa, kitela, kitela gitu ya. Padahal itu apa? Yang terbuat dari singkong ini. Ya, kitela. Keripik singkong. Kemudian potato, itu terbuat dari kentang. Ya, anak-anak semuanya. Nah, ini juga bisa dibuat menjadi gethuk. Ya. Kalau di daerah Salatiga yang terkenal gethuk ya Bu ya. Ini bisa dibuat dari menjadi gethuk. Bagaimana caranya? Ya, otomatis dikupas dulu, kemudian dibersihkan, kemudian direbus. Setelah itu apa? Ambil tengahnya dulu ya. Diambil tengahnya itu apa istilahnya, kalau orang Jawa bilang solor ya. Sontrot. Sontrot ya. Sudah diambil dulu, kemudian ditumbuk. Setelah halus, dicampur dengan gula biasanya seperti itu. Itu enak sekali. Nah, anak-anak semuanya, ini ada sebuah cerita. Ini temanmu hari ini membuat makanan yang berbahan dasar dari singkong. Ya, ini apa? Membuat gethuk. Nah, mereka bekerja sama. Ada yang bertugas untuk mengupas singkongnya, ada yang bertugas untuk mencuci, ada yang motong-motong ya supaya agak kecil, ada yang bertugas untuk menyiapkan api untuk merebus, ada yang bertugas untuk membersihkan alat yang untuk menumbuk, ada yang bertugas menumbuk. Nah, ketika bekerja sama seperti ini, pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih ringan. Nah, anak-anak semuanya, intinya apa? Kalau kita mau bekerja sama, kita bekerja bareng-bareng, gotong royong kalau kita bilang, itu semua pekerjaan akan menjadi ringan. Nah, di samping itu
akan mempererat persaudaraan ya Bu ya, akan rukun, tambah rukun ya. Tidak ada yang iri, akhirnya menjadi tambah akrab, menjadi persaudaraan tambah rukun. Nah, anak-anak, tentu anak-anak pernah mengalami kerjasama dengan teman di sekolah ya toh. Walaupun sekarang di rumah terus ya Bu ya. Tapi kemarin-kemarin pasti pernah mengalami kerjasama di sekolah. Satu contoh ketika piket ya Bu ya. Iya. Piket kelas, membersihkan kelas itu kan kerjasama di sekolah. Ada lagi kerja kelompok ya toh. Ketika kemarin kerja kelompok di kelas. Nah, anak-anak coba kamu ingat apa yang paling berkesan ya, kerja sama yang paling berkesan di sekolah atau di kelasmu. Menurut kamu yang paling berkesan apa? Kemudian kamu tulis, kamu ceritakan. Ya, hari ini tugasnya bercerita juga. Kamu ceritakan di buku tugasmu ya. Jangan lupa dikasih tugas tema berapa, subtema berapa. Ini berarti tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-4. Ya, tanggalnya ditulis juga ya, jangan lupa. Nah, anak-anak semuanya, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah paham semuanya? Kalau ada yang mau ditanyakan, masih bingung, silakan boleh WA sama Pak Guru atau Bu Guru, atau video call juga boleh ya Bu ya. Supaya kita bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Tapi kalau sudah paham, ya sudah, berarti anak-anak hebat dan luar biasa. Saya yakin semuanya sudah paham ya, semuanya sudah bisa mengerti dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita lihat sih apa sebenarnya yang kita pelajari tadi. Nah, ini dia. Nah, yang pertama, anak-anak sudah bisa mengidentifikasi dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi. Tadi sudah ada 3 umbi ya. Ada 3 umbi, umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Perbedaannya tadi sudah disampaikan Pak Rohmat, persamaannya sudah disampaikan Pak Rohmat, semuanya sudah disampaikan. Umbi lapis kayak apa, anak-anak ya sudah tahu. Syukur-syukur mau meneliti umbi batang tuh yang kayak apa, umbi akar yang kayak apa, nanti silakan. Nah, kemudian anak-anak tadi saya minta untuk menuliskan kembali tadi informasi dari perbedaan dan persamaan tadi, silakan itu dituliskan kembali. Nah, ini kemudian makna bersatu. Dengan bersatu pekerjaan akan menjadi lebih ringan, pekerjaan akan cepat selesai. Terus kita juga akan mempererat tali persaudaraan yang akhirnya kita menjadi rukun, nggak ada yang cekcok, nggak ada yang bertengkar ya. Kemudian ini bisa menceritakan pengalamanmu. Nah, ini tadi Pak Rohmat minta tolong diceritakan pengalaman waktu bekerja sama. Kemudian ini kombinasi gerak lari dan lompat. Tapi ini permainannya bukan permainan lompat bambu ternyata Bu ya. Ini tadi kayak lompat lompat jauh begitu ya. Tapi namanya berarti lompat mengukur lompatan. Ini ya. Lompat jauh. Istilahnya saja yang tidak kurang pas. Kemudian mempraktikkan prosedur gerak lari dan lompat. Ini nanti akan diperdalam lagi dengan guru olahraga. Nah, anak-anak semuanya, saya kira ini sudah saya sampaikan semuanya dan saya yakin anak-anak sudah paham semuanya. Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, yuk kita akhiri dengan berdoa bersama sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, sambil kita memohon kepadanya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa belajar dan belajar lagi. Akhirnya kita akan menjadi lebih pintar, lebih paham apa
ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa kita pahami betul-betul, akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, tak lupa Pak dan Bu Mariati selalu mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga karena anak-anak sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik, dengan semangat ya. Karena dengan semangat pasti bisa. Ya. Anak-anak semuanya, kalau anak-anak suka dengan video ini, silahkan ya di like, kemudian jangan lupa kita berbagi kepada teman kita, pada saudara-saudara kita, terutama yang kelas 3 ya, supaya bisa ikut belajar bersama-sama dengan kita ya. Kalau yang tombol subscribe-nya masih merah atau yang baru pertama kali singgah di pembelajaran yang disampaikan Pak Rahmat sama Umar, ya silahkan di tombol subscribe-nya supaya Pak tiap hari anak-anak tahu, wih ada video baru, ada pembelajaran baru ya, gitu ya. Oke, sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sekali lagi terima kasih ya. Selamat belajar dan belajar lagi dengan semangat pasti bisa. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.